Nah, ini seperti ini. Kadang-kadang orang salah ya. Kadang-kadang salah. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Ini ada pertanyaan dari @jongjava ya. Suhu, bagaimana membuat rangkaian starter motor tanpa lewat BMS, tapi untuk yang lain tetap lewat BMS, sehingga kita butuh BMS ampere besar, tidak butuh BMS ampere besar, dan untuk menghindari protek saat starter ya. Jadi sebetulnya protek itu adalah tugasnya BMS ya. Memang tugasnya BMS itu untuk membatasi, melimit segala sesuatu untuk mengamankan ya, untuk mengamankan baterai ya. Karena kenapa? Baterai ini mahal ya. Lithium ini termasuk baterai yang mahal, jadi sehingga perlu dijaga supaya tidak rusak ya. Nah, ini ada rangkaian-rangkaian tertentu itu yang dilimit ya, dilimit arusnya. Ada rangkaian-rangkaian tertentu yang tidak dilimit arusnya, itu seperti itu ya. Nah, makanya kan ada yang produksi seperti TDR, merek TDR atau merek Federal atau merek apapun, itu dia tidak menggunakan BMS, tapi dia menggunakan balancer pasif ya, masih pasif, sehingga dia tidak melalui limit BMS. Jadi ada tegangan over voltage, misalkan over voltage, dia pasti ngantem di baterainya. Ya, kalau low voltage, dia juga ngantem di baterainya nanti. Itu seperti itu. Ya, jadi untuk aki-aki yang memang tidak pakai BMS, otomatis resikonya lebih besar untuk rusak. Karena kenapa? Dia begitu over voltage ya, bukan overcharge ya. Kita ngomong bukan overcharge, over voltage dia pasti jebol. Nah, kalau under voltage, misalkan jadi low voltage ya, istilahnya dia tegangannya turun di bawah, untuk live PO4 kan turun di bawah 2,5, itu dia kalau dipakai dia jebol. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya dikatakan BMS ini fungsinya sangat vital ya untuk melindungi baterai. Ini dilimit karena kenapa? Ada batasannya dari MOSFET ini. Makanya di video-video saya sebelumnya, MOSFET ini kita paralel lebih banyak supaya arus yang mengalir ke luar itu bisa lebih besar. Itu tergantung juga gini ya, tergantung selain BMS, tergantung juga sumbernya ya, tergantung juga baterainya ya. Ini ada baterai warna biru, sama-sama ini warna hijau, ya toh. Sama-sama ini 6 ampere, sama-sama kapasitasnya 6 ampere. Tapi discharge rate-nya ini sama discharge rate-nya ini berbeda. Ya, berbeda. Nah, ini kan kita dalam proses pembuatan alat ukur discharge rate ya. Ini tapi saya masih belum sempat menyelesaikan itu. Kita bahas ini dulu aja. Nah, jadi tergantung juga dari baterainya. Kalau baterainya discharge rate-nya kecil, meskipun BMS-nya mampu, tapi dari sumbernya tidak mampu, juga tidak bisa. Karena kenapa? Begitu discharge rate-nya kecil, itu kalau begitu dibuat starter, itu kan perlu arus yang besar ya. Nyedot. Otomatis tegangannya ini langsung drop. Begitu tegangannya drop, di BMS ini mendeteksi adanya low voltage. Begitu dia low voltage, dia akan protek. Makanya kan tergantung juga dari baterainya ya. Satu dari baterainya, kedua dari BMS. Oke, kalau kita anggap aja dari baterainya mampu, berarti tinggal BMS. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin satu aki untuk starter, kita harus coba ya, ukur keperluan starternya motornya kita itu berapa ampere. Nah, kita pakai tang ampere. Kita pakai tang ampere DC ya, seperti ini ya. Seperti ini, kita taruh di DC ampere ya. Ini kan baterainya belum saya pasang ya. DC ampere, nanti kita ukur berapa ampere untuk starter. Gitu ya. Nah, nanti bisa hold di sini, kita bisa tahu maksimal dan minimalnya ini. Kita nyalakan, nanti kita bisa tahu itu berapa ampere yang kita butuhkan untuk starter itu. Nah, kalau kita sudah tahu berapa ampere yang kita butuhkan, baru kita milih baterainya ini. Nah,
Kita susun ya, kita seri begini, terus kita nanti ukur dulu di sini. CCA-nya berapa di sini? CCA pakai alat CCA meter ini ya. Ya, kita ukur. Nah, mestinya minimal 1,5 kali daripada arus yang dibutuhkan untuk starter. Minim ya, 1,5 kali ya. Supaya ini awet, akinya awet. Nah, kalau ini sudah memenuhi syarat, bisa, berarti sudah 1,5 kali arus yang starter kita, baru kita tentukan BMS-nya. Ya, kita tentukan BMS-nya. Kalau kita tentukan BMS-nya ini berapa ampere untuk starter. Nah, itu seperti itu. Biasanya ini kalau yang ini kan apa namanya? Dibatasi 30 ampere ya. Kalau 30 ampere ini kalau untuk starter ya, biasanya dia protect karena dia maksimalnya cuma 60. Kalau kita ukur biasanya maksimalnya dia bisa ngelewatin arus yang sesaat itu, yang untuk starter itu sekitar 60. Jadi kalau kita pakai motor yang 150 cc misalkan ya, kompresi 10 ya, atau kompresi 9,5 atau 10 gitu, itu membutuhkan arus kurang lebih 70. Biasanya ini protect. Makanya pada pembuatan aki yang aki nih ya, ini saya juga ada buat aki ya, saya pakai BMS itu rancangan saya sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kelihatannya hampir sama, tapi berbeda. Ini berbeda. Ya, bedanya di mana? Nah, ini banyak modifikasi. Di sini banyak modifikasi dan di sini juga banyak modifikasi. Ini R-nya ya, R-nya yang ini saya taruh di belakang sini dan saya paralel banyak ini. Untuk yang perlu arus-arus besar, saya bikinin BMS lain lagi. Ini jauh lebih kecil ya. Teman-teman, jauh lebih kecil ya. Ini R-nya juga saya taruh belakang. Ya. Tapi MOSFET-nya ini nggak saya pasang. Ini nggak saya pakai. Saya pakai MOSFET yang lain, beda ya. Saya pakai MOSFET yang seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Ini PCB-nya aluminium ya. Nah, ini seperti ini. Dia pakai apa namanya? Pakai untuk seperti MOSFET-nya untuk spot welding ya. Spot welding kita pakai yang seperti ini. Jadi ini gandengannya ini. Nah, supaya bisa ngelewatin arus yang besar. Ini bisa untuk starter mobil, truk, atau apapun sudah bisa. Base ini juga bisa. Jadi itu sekedar ini ya, informasi mengenai ini syarat-syarat kita kalau untuk milih bahan untuk bikin satu aki untuk starter ya, itu seperti itu. Terus kemudian BMS ya, kita lanjut mengenai BMS ya. Ini BMS yang bagus itu sebetulnya gimana? Jadi gini, kalau ini diukur, kalau baterai saja seperti ini, baterai saja tanpa BMS diukur, kita ukur ya, itu kurang lebih 120-130 ampere CCA-nya. Kalau kita ukur pakai CCA meter ini ya, ini kurang lebih sekitar 120-130 ampere. Nah, dikatakan BMS-nya baik, itu kalau setelah dikasih BMS, di terminal ini kalau diukur itu arusnya lebih kecil sedikit aja. Itu berarti dikatakan BMS-nya bagus. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih 120-125 ya. Ini kalau kita ukur CCA-nya, nah ini 95 ya, 95 ini chargernya kurang ya. Nah, maksudnya untuk ngisinya kurang. Ini biasanya 100, kurang lebih 100 ya. 100 CCA-nya 100 ampere ya. 100 ampere. Nah, ini berarti berkurangnya kan 25 ampere ya, kurang lebih 25 ampere. Itu kita katakan bagus. Itu seperti itu. Nah, ada yang BMS tertentu
itu kalau kita pasang di sini, itu keluarnya cuman sekitar 60, 65, 70. Itu mentok segitu. Nah, itu kurang bagus. Kami katakan itu kurang bagus, ya. Nah, terus kemudian, nah fungsi-fungsinya BMS ini seperti ini ya, teman-teman. Saya praktekkan aja. Jadi gini, ini BMS itu ada short protection-nya, Kita kasih contoh begini. Ya, untuk nyalakan lampu ya. Ini kan kita nyalakan lampu ya. Nah, ini ya, seperti ini ya, seperti ini kita nyalain. Ini ada lampunya nyala ya, Jadi saya hadapkan atas supaya nggak terlalu silau. Nah, ini kita pakai short ya, kita shortkan ya. Apa yang terjadi kalau kita shortkan ya? Teman-teman bisa lihat di sini, dia langsung mati. Ya, ini mati. Jadi ada short protection-nya. Jadi ini dada harusnya ya mengalir ya. Ini dada harusnya mengalir. Nah, untuk dia ini ada dua. Kadang-kadang ada yang auto release ataupun tidak. Ya, ada yang auto release ataupun tidak. Kalau yang ini sepertinya ada auto release ya. Bentar ya. Saya cabut ini ya, salah satu bebannya saya cabut, saya pasang lagi, nyala dia. Ini berarti ada auto release-nya. Ya, teman-teman. Jadi begitu di starter gak kuat, dia protek. Begitu protek, kita matikan kontaknya, kita nyalain lagi. Kalau ada auto release-nya, dia pasti nyala. Itu seperti itu. Ya. Ya, ini gini. Nah, saya buktikan lagi. Saya shotkan lagi ya. Ya, saya shotkan lagi, ada percikan api tadi, ya. Ya. Selama beban terpasang, dia ngunci. Nah, kalau kita mau nyalain tanpa melepas. Kalau kita mau nyalakan tanpa melepas beban, ya, bisa kita pancing. Ini akan ada tegangan ya, 14, berapa ini ya, ada tegangan 14, berapa, teman-teman bisa lihat. Kita senggolin gini aja, nyala sudah. Lampunya kembali menyala. Itu seperti itu, ya. Jadi teman-teman, ini saya buktikan bahwa akinya ini ada short protection-nya, ya. Ada short protection-nya. Nah, ini seperti ini. Kadang-kadang orang salah ya, habis di-shortkan gini, bebannya dilepas. Kalau bebannya dilepas, ditancapin lagi, nyala dia. Dia ngomong, loh, nggak ada short protection-nya. Loh, bukan nggak ada, karena bebannya dilepas. Teman-teman jangan salah ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini ke satu ada short protection-nya. Kedua, ada namanya overcharging. Overcharging kalau dia penuh, ini kita bisa lihat arusnya di sini ya, berapa ya? Arusnya di sini. Besar sekali kita. Nah, ini mungkin nunggu agak lama ya. Nanti kita oh ya gini, sebelumnya ini oke ya, ini saya lepas dulu ya. Saya ukur ya masing-masing ya. Ini saya ukur dulu ya, selnya yang satu ya, B1 ya, baterai 1 ya. Saya ukur tegangannya 3,31 ya. 3,31. B2-nya saya ukur 3,31. B3-nya saya ukur 3,32 ya. B4-nya saya ukur 3,31. Jadi B1, B2, B4 itu sama 3,31, hanya B3 saja yang 3,32 ya. Nah, ini kita cas ya, sampai dia penuh ya, sampai penuh. Teman-teman nanti lihat ya, di sini arusnya nanti jadi 0 ya, jadi 0, tegangannya di sini jadi maksimal 14,6, 14,7 ya. Seperti itu, nanti teman-teman lihat. Nah, kita tunggu ya. Ini ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kan dia mulai penuh ya. Ini mulai penuh, dia mulai penuh ya. Dia turun nih, arusnya mulai turun ya. Oh, ini berarti ada salah satu selnya full kalau dia 00 ini. Nah, ini turun ya, gerak turun ya, terus ya. Turun sampai nanti dia 0. Nah, 0 ya, protect.
berarti ini ada salah satu selnya penuh. Ada salah satu selnya penuh. Kita ukur ya. Sel yang mana yang penuh ya? Nah, ini 1 ya, 3,44. Kita ukur lagi B2-nya 3,7. Nah, ini yang full berarti B2-nya 3,7 ya. B3-nya 3,6 ya, ini juga sudah mulai full. B4-nya 3,59 ya. Jadi yang masih kurang itu di yang B1 ya. Ini kita lihat ya, perkembangannya B1-nya ini ya. Kita lihat. Ini akan bergerak terus ya nanti ini. Ini akan bergerak terus sampai dia yang B1-nya ini full. Ya. Ini dikatakan yang B2 ini kan 3,67 ya, 3,67 dia over voltage 3,7 tadi ya, kita ukur 3,7 dia over voltage, dia langsung ngunci, arusnya nggak mengalir, jadi dia nggak ngecas, tidak ngecas dia langsung protect untuk cut off ya, cut off maksudnya untuk pengisiannya di cut off, kemudian dia buang, balancernya jalan, dibuang. Nah, sehingga tegangan yang di B2 ini ini naik ya. Ini ngecas tadi. Berarti ngecas. Nah, ini ngecas 3,72, turun lagi 3,7, 69, 68, 67, 66, 65, turun 64, turun karena balancernya bekerja. Nah, ini balancernya bekerja. Nah, seperti teman-teman tahu ya, ini kenapa saya kasih R ya, kasih R yang banyak ini, saya paralel banyak, itu supaya buangnya cepat. Ini supaya buangnya cepat ini. Nah, supaya buangnya cepat. Ini ya 3,72 loh turun, wis 69, 68, turun 67, 66, turun ke 65. Nah, ini supaya cepat ya, isinya supaya cepat buangnya, penuh buang. Tadi kan yang B1-nya 3,44 ya. Sekarang kita lihat masih 3,44 ya. Nanti bentar lagi naik ya. Bentar lagi dia naik. Nah, itu 3,5 isi ngecas 51. Nah, 51 ya. Ini 51 ya, jangan ngecas terus. Nah, 3,51. Tadi kan 3,44 ya. Ini 3,51. Harusnya masih jalan ya, 3,51 ya. 52. Nanti ini lama-lama yang B1-nya itu 3,6, sama-sama semua rata nanti 3,6. Lalu 3,6, 3,65 sama-sama semua rata. Otomatis nanti yang jalan balancernya aja. Itu seperti itu. Nah, ini dikatakan BMS-nya bekerja dengan baik. Itu seperti itu. Ya. Jadi pertama kali BMS itu harus bisa melewatkan arus yang kita butuhkan. Dan arus yang dilewatkan itu harus sebesar arus maksimalnya dari baterai polosan ya, tanpa BMS dikurangi sedikit ya, maksimal 25%. Oke, 20%, 25% itu paling bagus. Itu kalau bisa 10% aja lebih bagus lagi. Itu seperti itu ya. Jadi teman-teman cari BMS yang bisa ngelewatin arus 90% lah, atau 80% daripada dari yang baterainya saja, dari polosan baterai ya, tanpa BMS. Itu seperti itu bagus itu. Terus kemudian fungsi-fungsinya ada short protection-nya, ada over voltage-nya gitu ya, ada over voltage-nya. Nah, ini kita belum nunjukin untuk yang under voltage ya, karena kalau under voltage saya harus habisin terlalu lama nanti videonya ya. Tapi percayalah, pasti ini nanti kalau under voltage pasti dia bisa protect. Itu seperti itu ya. Sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Nanti minggu depan kita bahas video selanjutnya. Terima kasih.